Untuk orang Kolombia, Piala Dunia bukan hanya sekedar turnamen kompetisi 4 tahun sekali, dan juga bukan hanya tentang martabat, negara, ataupun trofi. Turnamen ini juga mengingatkan mereka akan kisah memori kelam ke sebuah cerita, di mana ketika nyawa bisa dilenyapkan hanya karena sebuah gol yang dan simak kisahnya. Mari kita flashback sejenak ke Piala Dunia tahun 1994, saat periode di mana Kolombia menjadi salah satu tim kuda hitam yang difavoritkan. Dan juga begitu dielu-elukan karena sedang diisi pemain Golden Generation. Dan juga memenangkan laga 25 kali dalam 26 pertandingan saja di babak kualifikasi. Legenda sepak bola Pele pada waktu itu secara ikonik menjagokan timnas ini, apalagi waktu di mana mereka mengalahkan Argentina 5-0, para pemain bertalenta Kolombia itu sangat bersemangat datang ke Amerika Serikat. Dan Amerika pada waktu itu adalah tuan rumah. Timnas Kolombia sedang berjuang untuk kehormatan negaranya, setidaknya rasa hormat mungkin saja terobati. Perasaan sebagian masyarakat di sana, pada masa itu Kolombia sedang mengalami masa-masa kritis yang sangat mengerikan. 6 bulan sebelumnya, tepatnya di akhir tahun 1993, Pablo Escobar dibunuh oleh militer Search Bloc, pasukan khusus Kolombia, dan hal demikian itu menyebabkan perang saudara. Lewat rilisan film dokumenter produksi ESPN yang berjudul The Two Escobar atau juga bisa diartikan Dua Escobar, sepupu Pablo J. Megavira menjelaskan perubahan drastis akibat kematian Pablo di Kolombia. Pada tahun di mana Pablo masih hidup, Pablo selalu akan melarang penculikan. Ia menjalani dunia gelap dengan aturan-aturan yang ketat. Apapun yang berurusan ilegal, Anda harus mendapat izin Pablo. Jadi, ketika saat Pablo meninggal, kota jadi kehilangan sosok pemimpin dan tak terkendali, bosnya sudah mati. Jadi orang-orang menjadi bos untuk dirinya sendiri. Don Pablo terlepas dari statusnya sebagai bos kartel Medellin yang cukup beringas dan brutal. Dia sangat dicintai masyarakat miskin di sana. Pablo menyediakan lapangan pekerjaan, membangun perumahan gratisan, bahkan membagi-bagikan uangnya kepada masyarakat miskin di sana dan bantu mereka yang kekurangan. Dan juga satu lagi, Pablo adalah pecinta sepak bola. Jadi, ia juga membangun banyak fasilitas lapangan dan juga membiayai banyak bocah anak laki-laki yang ingin merubah nasib dengan menjadi pemain sepak bola. Pablo persis mirip seperti pemimpin-pemimpin kartel lain mencuci uangnya lewat sepak bola. Hemos venido a realizar nuestro programa de civismo en marcha. Klub Millonarios, contohnya, dimiliki oleh Jose Gonzalo Rodriguez, yang dikenal sebagai El Mexicano. Lalu, American de Cali adalah klub milik Miguel Rodriguez, yang juga dijuluki El Senor. Dan dia adalah pemimpin kartel Cali. Orang-orang ini dijuluki Narco de Football. Kekuatan besar yang membuat sepak bola orang Kolombia kala itu berkembang pesat luar biasa. Dan klub milik Pablo Escobar bernama Klub Atlético Nacional, yang sangat berprestasi baik secara nasional maupun internasional. Di tahun 1989 contohnya, keberhasilan Atlético Nacional memenangkan Copa Libertadores. Sebagian besar pemain dari klub ini yang mendunia. Tidak asing salah satunya adalah kiper yang dijuluki The Scorpion, lebih tepatnya René Higuita dan Andrés Escobar. Dan kisah kali ini adalah untuk Andreas Escobar, Saldariaga bek lini tengah yang tangguh, yang berusia 27 tahun juga dijuluki El Caballero del Football atau The Gentleman of Football. Ia dikenal orang disiplin. Kapten Kolombia yang satu ini saat itu lagi digadang-gadang akan menjadi penerus Franco Baresi. Dan AC Milan bahkan sudah mengamankan namanya. Andres dikenal warga Kolombia sebagai pria yang baik,
favorit orang Kolombia. Dia membawa Alkitab kemana kakinya melangkah, dan ia selalu berdoa. Pembatas Alkitabnya adalah foto ibu dan juga calon istrinya. Orang-orang tahu Andres percaya jika kehidupan sehari-hari berpengaruh dengan cara gaya bermainnya di lapangan. Jikalau hidupnya tak teratur, maka permainan sepak bolanya akan berantakan. Dan itu terlihat dari betapa santainya ia saat berhadapan dengan lawannya di lapangan. Sewaktu tiba di Amerika, Andres Escobar berkata, "Kita adalah tim bukan individu. Kita semua bermain untuk tujuan yang sama, untuk membuat negara kita bangga. Kami berusaha agar untuk tidak fokus pada kekerasan." Dan Andres tahu betul, mata dunia sedang tertuju pada negaranya, perang antar saudara. Karena kematian Pablo Escobar itu membuat sebagian orang hilang akan peri kemanusiaan. Kekerasan, perampokan, dan pembunuhan seolah-olah sarapan sehari-hari warga Kolombia. Beberapa hari sebelum turnamen diadakan, gelandang putra Honto Herrera diculik, orang-orang jadi cemas. Termasuk Andres dan juga rekan setim yang lainnya akan menjadi korban berikutnya. Sejumlah 22 pemain yang berangkat ke Amerika Serikat waktu masa itu, ada 6 berasal dari Atletico Nacional, dan sisanya 5 dari American Cali dan 1 lagi dari Millonarios. Lebih dari separuh pemain klubnya disokong kartel. Ancaman pembunuhan bukan hal baru bagi para pemain ini. Dan pasti kalian sudah familiar dengan René Higuita, kiper legendaris Kolombia yang berjulukan El Loco ini, yang diingat sebagai tendangan kalajengkingnya. Masa itu Higuita yang merupakan rekan satu klub, dan Andres sedang ditahan karena telah menjenguk Pablo Escobar. Di penjara sebelum beberapa bulan kematian El Patron Pablo. Untuk seorang Andres, itu jadi salah satu tekanan lain. Walaupun ejaan namanya bernama belakang mirip dengan Pablo, dan ia juga bermain untuk klub raja obat-obatan itu. Tapi dia Andres mengakui dirinya sama sekali tak ada hubungan atau terkaitan dengan Pablo. Ia bertekad akan membuktikan jiwa nasionalismenya dengan sebaik-baiknya lewat jalur sepak bola. Andres juga berjanji akan mengangkat kembali semangat negaranya yang lagi sedang berputus asa. Begitu sulitnya agar kami tetap fokus. Akan tetapi, saya mendapati motivasi karena begitu banyak hal-hal baik yang akan terjadi. Ya, Andres merencanakan akan segera ke jenjang pernikahan, dan setelah nikah pindah ke Italia dalam seragam AC Milan, merah hitam khas Milano. Saat itu timnas Kolombia berada bagian grup A dan laga pertama mereka ketika itu melawan Rumania. Tertekan atau apapun itu sehingga hasilnya kurang memuaskan dan di luar ekspektasi, timnas yang julukannya Los Cafeteros ini kalah dengan skor 3-1. Tidak begitu lama terdengar berita kabar sepupu gelandang Honto Herrera tewas dalam sebuah insiden kecelakaan mobil yang begitu sangat misterius. Dan pada malam itu, Andres tidak ingin tidur, untuk itu ia sedang temani Herrera yang berlarut-larut dalam kesedihannya. Menjelang hari pertandingan laga, kedua melawan tim tuan rumah Amerika Serikat. Tiba-tiba, suasana semakin kian berubah di Kolombia, ancaman pembunuhan pasti akan segera meningkat. Francisco Maturana, coach mereka, kala di waktu itu mengalami gangguan emosional. Dia dilarang memainkan pemain favoritnya sendiri, yaitu Gabriel Barabas Gomez saat melawan Amerika Serikat. Kalau jika Barabas bermain, ancamannya ialah, maka seluruh skuad Kolombia di luar kata aman, mereka akan berada di ambang kematian. Walaupun timnas itu dinaungi rasa takut, mereka mencoba agar tetap tegar. Gelandang tim itu, Leonel Alvarez, dalam sebuah interview menjelang pertandingan laga, ia berkata, "Kami sudah bermain puluhan pertandingan persahabatan melawan Amerika, dan kami menang dalam semua pertandingan itu." Begitu disayangkan, kecemasan mereka mulai terlihat jelas di Rose Bowl Stadium Pasadena, tepatnya di tanggal 23 Juni 1994. Tidak ada satupun dari anggota tim itu yang berani berbicara. Sebelum pertandingan, awalnya laga berjalan normal-normal saja, pertandingan berjalan imbang. Andres mampu tampil dengan impresif menjaga lini pertahanan dengan kokoh. Namun di menit ke-35,
Awal mengarahkan bola melewati kipernya, di bawah Oscar Cordoba, bola memang pelan tapi sang kiper sudah mati langkah. Dan bola itu masuk ke gawang mereka sendiri. Anda jangan keluar dulu untuk berjaga-jaga. Misal kalau ada hal-hal yang mengerikan terjadi. Atas permintaan teman-teman maupun dari pihak keluarganya, lantas ia pun pergi ke Nevada, juga tinggal di sana untuk beberapa hari. Demi mengelakkan hal-hal buruk yang mungkin saja akan terjadi. Dalam sebuah surat kabar, Kolombia, dia mengirim sebuah pesan agar masyarakat di sana tidak lagi harus bersedih dengan kekalahan itu. Hidup tidak berhenti di sini, kita harus terus melanjutkannya. Hidup tak boleh berakhir. Tidak boleh berakhir di sini saja. Sesulit apapun, kita harus berdiri dan bangkit kembali. Tentu kita hanya punya dua pilihan, membiarkan kemarahan melumpuhkan kita dan kekerasan terus berlanjut, atau kita mengatasinya dan terus mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain. Itu adalah pilihan kita. Ayolah temanku, kita menjaga martabat. Salam hangat dari saya untuk semua orang. Ini merupakan pengalaman yang paling menakjubkan dan langka. Kita akan segera bertemu kembali karena hidup tidak boleh berakhir di sini. Tapi, orang-orang memang tak salah memberikan dia julukan, Andres sungguh gentleman untuk bersembunyi dan jadi seorang pengecut. Itu bukanlah sifatnya. Dan ia terus bersikeras ingin kembali ke Medellin dan bertemu dengan masyarakatnya di sana. Tapi keadaan warga mereka sedang kecewa. Lantas dia pun keluar rumah dengan Conto Herrera dan menghabiskan malam-malam di sebuah bar. Seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja. Beberapa orang menghinanya, namun Andres merasa tak peduli. Conto dan Andres kemudian pulang dan berpisah di parkiran jalan, tapi siapa sangka? Ternyata orang-orang yang mengejeknya dalam bar tadi mengikuti langkahnya. Mereka sempat menghina dan mencaci maki, dan Andres tak layani mereka. Andres juga mengatakan bahwa kekalahan itu murni dari kesalahannya. Saya minta maaf. Andres cuman mengharapkan mereka memperlakukannya dengan respek. Tapi saat Andres membalikkan badan dan tiba-tiba saja seorang pria mengeluarkan pistol berkaliber 38. Dan tanpa ada rasa iba, pria itu meneriaki, "Gol, gol, gol." Seiring pelatuknya ditarik. Pada malam berikutnya, polisi menangkap seseorang dalang dari penembakan itu yang mereka yakini sebagai penembak Andres. Ia adalah Humberto Muñoz, pegawai dan supir Galon Brothers, kriminal besar juga pengedar narkoba. Meski tak ada bukti yang akurat di pengadilan, kabarnya Galon Brothers banyak sekali kehilangan uang akibat bertaruh pada pertandingan Kolombia di Piala Dunia tersebut. Dan Muñoz dihukum selama 43 tahun penjara, akan tetapi dia hanya menjalani masa hukumannya 11 tahun saja, karena dianggap berkelakuan baik selama masa tahanan. Orang Medellin percaya bahwa seandainya jika saja Pablo Escobar, raja gembong narkoba Kolombia yang paling terkenal, masih hidup, kriminal Galon Brothers tak akan pernah mengusik Andres karena Pablo sendiri penggemar berat timnas Kolombia. Pemakaman Andres Escobar dihadiri 120.000 manusia. Warga Medellin di masa itu berhari-hari diliputi rasa isak tangis. Salah satu orang favorit yang dikenal pria baik oleh mereka dihabisi dengan cara brutal dan tak manusiawi karena satu kesalahan yang tak dia sengaja. Setiap waktu berlalu hingga sekarang ini, mereka masih memperingati hari kematiannya. Dan bagaimanapun, itu adalah di mana hari terkelam dalam sejarah sepak bola, dari sebuah gol yang tak disengaja. Seorang pria harus membayar itu dengan nyawanya. Andres Escobar sudah meninggalkan kita, akan tetapi memori tentangnya akan tetap hidup bagi sepak bola ini. Dan seperti pernah ia katakan, hidup tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melanjutkannya. Seperti apapun itu, kita harus berdiri dan bangkit lagi.